Selamat datang di tutorial belajar MGL4 Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang perbedaan global variabel dan lokal variabel. Penjelasannya adalah seperti ini ya teman-teman. Tapi sebelumnya, klik dulu tombol subscribe ya untuk mendukung channel ini supaya tambah berkembang dan memberikan semangat kepada saya supaya lebih rajin lagi membuat panduan belajar MGL4. Nah, kembali ke halaman meta editor. Nah, untuk mengetahui perbedaannya global variabel dan lokal variabel, saya tuliskan coding dulu ya teman-teman, yaitu coding fungsi OP-cell. Nah, ini nama fungsinya ya teman-teman, OP-cell. Nah, karena fungsi OP-cell ini tidak memerlukan output, tipe datanya pakai void. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, seperti ini. Kurung kurawal buka, tutup kurung kurawal. Kemudian di dalam bodinya ini saya tuliskan sintaknya. Nah, ini juga nama variabel ya teman-teman, tiket ini. Nah, karena nama variabel tiket ini outputnya nanti adalah bilangan bulat, yaitu untuk jenis operatornya ya, OP cell-nya. Nah, ini tipe datanya pakai int. Nah, integer maksudnya. Kemudian di dalam parameter ini isinya yaitu simbol. Simbol itu adalah maksudnya grafik forex apa yang akan dipasang EA, atau EA-nya itu support dengan grafik forex apa. Kemudian parameter selanjutnya adalah untuk jenis OP-nya. Nah, ini OP cell. Nah, OP cell ini indeksnya adalah ini ya teman-teman, angka 1. Nah, makanya kenapa tipe datanya ini adalah pakai integer. Nah, ini saya kembalikan dengan menulis OP cell saja. Kemudian setelah operatornya yaitu kemudian loadnya. Loadnya misalkan 0.01. Setelah loadnya yaitu ini teman-teman, harga price-nya jatuh di bit kalau OP cell. Kemudian simplex-nya 4. Kemudian ini SL-nya ya teman-teman, bit tambah 100 kali poin. Ini untuk SL-nya. Kalau TP-nya bit kurang 200 kali poin. Nah, selanjutnya adalah komennya. Untuk menulis komen yaitu diawali dengan ini, titik 2 atas, awal dan depan. Nah, ini sel EA sukses. Kemudian selanjutnya adalah ini ya teman-teman, magicnya bisa saya tulis dengan angka 77. Kemudian setelah magicnya expirednya 0. Kemudian warnanya adalah red. Nah, kalau variabel lokal itu letaknya itu di sini ya teman-teman. Nah, di dalam
fungsi ini. Nah, kalau variabel global itu letaknya di atas ini di bagian deklarasi. Apa variabel yang dapat kita tuliskan di bagian deklarasi ini? Nah, misalkan itu loadnya ini ya teman-teman. Nah, loadnya ini. Ini kan 0.01. Ini saya ganti load. Saya ganti nama variabel. Nah, kemudian nama variabel load ini saya copy. Kemudian saya paste di sini untuk membuat global variabel. Nah, ini loadnya misalkan 0.01. Nah, karena variabel load ini value-nya adalah bilangan pecahan berkoma, maka tipe datanya itu double ya teman-teman. Nah, double seperti ini. Kemudian supaya inputannya load ini nanti terlihat oleh user, nah ini ditambahkan extend. Nah, seperti ini. Ini adalah variabel global. Nah, nanti variabel global ini bisa digunakan untuk variabel yang ada di dalam sini. Di dalam sini juga misalkan bisa juga digunakan di dalam sini. Nah, ini saya copy saja misalkan. Nah, ini misalkan saya ganti fungsinya menjadi OPB. Nah, kemudian ini saya ganti ya teman-teman. OP. Kemudian ini as. Kemudian ini as. Kemudian ini juga diganti as. Nah, kemudian ini diganti blue. Nah, ini kan loadnya juga saya buat variabel ya teman-teman. Nah, variabel global load ini, nah ini dapat digunakan untuk ini variabel load fungsi OPCell dan load fungsi OPB. Nah, itu adalah penjelasan untuk yang global variabel. Ciri khasnya kalau global variabel itu penulisannya itu di bagian atas ini, di bagian deklarasi. Nah, kemudian yang untuk lokal variabel misalkan ini di sini ya teman-teman. Di sini letaknya. Nah, misalkan seperti ini. Double. Nah, ini SLB itu maksudnya stop loss SLS saja ya teman-teman. Maksudnya itu stop loss sell. Nah, ini juga nama variabel ya teman-teman. SLS ini. Nah, karena nanti value-nya ini adalah bisa angka koma atau bilangan bulat, tipe datanya itu pakai double. Nah, misalkan saya akan membuat ini apa namanya, stop loss sell-nya itu supaya bisa dibikin nol. Nah, ini saya kopikan dari sini. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi variabel yang ada di dalam body ini ya teman-teman, fungsi OPCell ini itu hanya berlaku untuk ini coding atau script yang ada di dalam sini. Nah, ini karena apa namanya,
dibuat variabel. Nah, ini SL nya ini bisa diganti misalkan ini SLS gitu. Nah, ini variabelnya. Nah, kemudian ini ada kelanjutannya ya teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Jika SL sama dengan 0, SLS sama dengan 0. Nah, begitu. Nah, ini adalah contoh untuk variabel lokal. Nah, demikian saja teman-teman penjelasan dari kami mengenai belajar MGL4 tentang penjelasan global variabel dan lokal variabel itu bedanya dan contohnya seperti apa. Terima kasih teman-teman, Anda sudah menonton video ini sampai selesai.